berada dalam dimensi. Tidak berada Dimensi semua dalam penciptaan. dimensi. Halo. Tidak Dimensi ada dia. penciptaan, bro. Kan tadi kan udah mengatakan sesuatu yang ada itu pasti ada. Walaupun udah ada, tapi masih ada lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abangku. Gimana kabar abang? Abang kabarnya gimana? Baik. Sehat, sehat. Masya Allah, Masya Allah. Ini dalam ini Bang Jibril. Ini tingkat makrifat kita bahas. Jibril, siapa itu Jibril? Waduh, mana itu Jibril? Malaikat, Bang. Malaikat Jibril datang. Bang Adiansyah, tadi soal 7 layer. Bang Adiansyah. Tadi abang bilang di Al-Quran disebutkan 7 lapis dalam bumi. Bukan, tadi kan masalahnya itu bukan lari ke sana, Bang. Abang bilang itu ilmuwan mana yang bilang itu nggak 7 gitu? Apa gimana tadi abang ngomongnya? Kan tadi kan aku bilang dulu sama Bang Polopos, yang kita ketahui bumi kita ini memiliki 7 lapisan, benar atau salah? Menurut Al-Quran, dibilang di Al-Quran, betul. Enggak, benar kata Bang Polopos. Iya. Itu menurut Al-Quran. Nah, ya saya katakan itu kan menurut Quran abang. Itu kan peneliti dari mana mengetahui? Dari mana peneliti mengetahui bahwa bumi ini memiliki 7 lapisan? Jadi Bang Palopo berkata itu dari Al-Quran. Betul, dari Al-Quran itu. Saya kan nggak ada bantah. Kalau saya bantah ya wajar saya salah. Saya bantah. Tapi menurut sains juga sama menurut dokter sama peneliti juga 7 bang. Kan udah kita bahas Bang. Menurut peneliti, ya saya udah mengatakan menurut peneliti bahwa kita ini memiliki 7 lapisan. Benar kata Bang Polopo menurut Al-Quran. Enggak, menurut Al-Quran 7 dan menurut penelitian 7 bang. Kan benar. Iya. Kan juga kata bahasa Indonesia benar. Dan saya sendiri pun tidak ada membantah. Mantap. Kalau saya membantah, ya otomatis saya mencari perdebatan di antara kita berdua. Enggak, kalau abang bantah, abang bisa tunjukin. Oh, menurut dokter ini penelitiannya ini ada 4 lapis gitu. Habis itu saya tunjukin dokter dunia mana yang bilang itu 7 gitu loh. Itu kita namanya perbandingan data gitu kan. Iyalah. Kalau saya membantah argumen yang dikatakan Bang Polopo tadi dengan argumen saya, ya kita itu menjadi panjang berdialognya. Karena dikatakan Bang Polopo, udah saya iyakan. Tanpa mau mengobok-obok atau masuk ke ranah iman orang abang. Enggak, tapi tadi abang bilang itu abang buka Fathul Bari ya tadi, hadis Fathul Bari bang. Kalau di hadis itu kita ada sanad bang. Saya mau nanya dong bang, itu sanad kitab abang tuh sampai ke Yesus gimana tuh bang ceritanya tuh bang? Tolong ajarin dong bang. Kalau abang udah mempelajari hadis kami kan, saya juga mau dong belajar kitab sanad Alkitab abang bang. Kalau kita mempelajari, kalau saya nggak ikut ke oknum saya yang lain. Kalau saya sendiri agama Kristen, ya ditujukan kepada sang sumber bahwasanya keselamatan itu hanya ada di bangsa. Ditanya sanad kok ke sumber-sumber sih bang? Maksudnya sanad dari perawi dari hadis tadi atau gimana? Bukan, kalau Al-Quran kan saya bisa tunjukin nih ada kodeks Ali bin Abu Thalib di sana, habis itu ada Utsman, Al-Quran of Utsman itu di abad 7 itu kurang lebih 1 zaman dengan Rasulullah SAW. Saya bisa cocokin manuskripnya dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang, yang kalau saya ke Gramedia sekarang saya cocokin. Itu kan sanatnya jelas tuh, ya nggak? Al-Quran itu nggak berubah dari yang abad 7 sampai yang sekarang. 14 abad setelah itu nggak ada yang berubah. Kulhunya tetap kulhu, Al-Fatihahnya tetap Al-Fatihah, Al-Baqarahnya tetap Al-Baqarah, dan Al-Quran di sana itu 114 surat. Al-Quran yang sekarang saya pegang 114. Nah,
Abang udah paham sanad dong, berarti udah paham hadis dong. Nah sekarang saya mau belajar nih, abang tadi udah belajar kitab atau bari dan segala macam, nyari-nyari ini itu nyari itu. Saya masih bingung nih bang, sanad kitab abang tuh gimana tuh bang? Karena saya cari-cari Vatikanus sama Sinaiticus tuh abad 4 tuh. Sementara Yehosuanya kan abad 1 tuh, putus 400 tahun tuh sanadnya tuh. Itu gimana tuh bang imanin itu bang? Apa ada keilmuan gitu yang bisa kita pelajari gitu bang, daripada abang ke makrifat ya kan? Sanad kitab abang gimana tuh bang? Saya ngerti maksud abang itu bangku. Ya, saya bukan nggak ngerti, makanya saya juga mempelajari tentang Itu apa tuh bang? Itu naskah perjanjian lama. Perjanjian lama kan nggak boleh makan babi ya, bahkan makan babi ya, bahkan ngikutin perjanjian baru. itu. Ya, abang kalau gimana ya saya katakan, perjanjian itu ya perjanjian sang sumber atau sang Elohim. Waduh, kok ke sang sumber ini abang ditanya sanad perjanjian baru kok ke sang sumbernya, tuh bingung lah saya. Bla 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 bla. Saya kan nggak membantah dengan argumen yang abang katakan bahwasannya itu abang itu tidak berubah ya, dari sanadnya, dari kawinnya, dari apa segala macam tidak berubah. Mau dari atau segala macam. Kalau saya membantah abang, ya, Ini abang apa sih yang abang tunjukin ini barusan nih? Apa cuma swipe gitu? Apa? Saya kepo nih. Ini apa yang abang tunjukin loh? ini naskah Iya naskah perjanjian lama itu. Heeh. Terus? dalam ulangan. Ini dalam ulangan pasal 2 dan 33. Heeh. Itu ulangan. Itu perjanjian lama tuh. Jadi kalau Yang saya, perjanjian barunya ini sanatnya gimana tuh bang? kalau perjanjian baru itu nanti panjang bang. Iya sanatnya bang, sanatnya. Nah, narasinya masih banyak juga di sini. Bukan saya. Mana? Coba tunjukin dong bang. Ajarin saya bang. Ajarin saya. Aduh. Itu manuskrip tahun berapa tuh bang? Apa tuh namanya tadi? Yang jauh-jauh dong, deketin sini dong, biar saya bisa lihat juga. Next time lah kita nanti. Itu abad 6 bang. Ya, ini selama abad ke-20 sampai sekitar. Yang saya tanya kan abad 4 tuh kan Sinaiticus, Vatikanus. Yang saya tanya kan 1, 2, 3. Itu nama kodeksnya apa ya bang ya? Banyak. Nantilah. Apa tuh namanya bang? Nanti saya Yang saya tahu sih P52 sama P90, tapi itu pun nggak ada bilang Yesus itu Tuhan bang. Itu P52, P90 itu 175 sama 200. Itu cuma 9 cm itu. 9 cm itu ini apa namanya? Mouse komputer kita tuh 9 cm. Itu P52 sama P90. Tapi kodeksnya bang yang saya tanya, salinan lengkapnya itu di mana itu ya? Jadi gini bangku. Aku kalau melakukan argumen-argumen tentang Quran abang ya. Enggak, kalau Al-Quran saya bisa tunjukin bang, nggak ada masalah. Tapi abang nih biblosnya ya, abad 1, abad 2, abad 3 nanti kemana tuh bang? Putus 400 tahun tuh bang. Gini. Daripada kita ke ini makrifat sama atau bari ya kan. Biblos abang sanatnya ini gimana? Iya, aku tahu. Kalau kita mau bahas bangku ya, kayak Quran. Ini Quran loh. Itu Birmingham, yang atas itu surat Maryam, yang bawah tuh At-Toha. Kenapa itu? Itu surat 19 sama 20. Kenapa itu? Jadi kalau kita membahas ke sini, Itu Birmingham. Kenapa? Buka yang Sanaa dong. Mau saya bukain yang Sanaa. halo, bentar. Ya, kalau kita membahas ke situ bangku, saya udah saya katakan. Soalnya dalam yang abang katakan bahwa dari Al-Fatihah itu tidak ada yang berubah. Ya, dari narasi. Ya, ini Quran pertama, tulisan pertama dengan tulisan yang kedua, yang abang. Oke. Kalau abang bilang cara tulisnya ya, ini di sini pasti abang-abangku di sini pasti bisa baca Al-Quran dong. Ini saya bukain Al-Quran abad 7. Nih saya bukain ya, bentar ya. Al-Quran. Habis itu nih. Aduh, nih. Jadi buka-buka kamera nih malam-malam nih, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan nih buka kamera nih.
Host, izin dibesarin host. Udah tidur kah host? Wah, bisa saya membesarkan diri. Wah, ya kan? Nih saya bukain ya. Saya ini di sini moderator juga, tapi tadi nggak bisa mengangkat diri, tapi bisa membesarkan diri. Nah, nih Quranic manuscript. Ini yang The Quran of Uthman atau Kapi Museum Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios more than 99%. Ini kita buka nih. Asik ya nih kalau belajar begini. Nah, ini kan. Nah, tiba-tiba saya punya bang. Tuh. Berapa halaman? 822 halaman, coy. Waduh. Ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Ini saya contohin ya. Surat berapa nih ya? Surat pendek aja nih. Surat pendek. Surat 110 deh. At-Talaq 12. Enggak nih 112 boleh. At-Talaq 12. Ini surat 112. Nih, tulisannya beda bang. Di sini Arab gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Nah, saya buka nih Al-Quran yang sekarang nih. Surat 112 juga. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Sama persis gile. 14 abad. Nah, karena ini yang abad 7 nih. 1 abad sama Nabi Muhammad SAW nih. Ini Al-Quran yang saya beli kalau sekarang nih. Mantap. Nah, Biblos abang yang abad 1 yang saya mau cocokin ke sini sama Bible abang gimana tuh bang? Mana tuh bang? Apa nama kodeksnya bang? Ajarin dong. Ajari aku bang. Ajari aku. Jadi gini bangku. Jangan jadi begini dong. Bilang dong nama kodeksnya Salem Batikus gitu. Apa gimana nih bang? Perlu lah. Apa itu? Katakan kepada saya bahwasannya dari Al-Fatihah sampai Anas sampai segala macam itu tidak berubah. Nggak ada yang berubah bang. Kan saya udah tunjukin tadi. Abang nggak nyadar bahwasannya perubahan itu ada. Iya mana? Di mana? Kan tadi saya udah buka nih. Abang coba ya udah, abang yang baca deh. Nanti saya dibilang tipu-tipu nih, menyala nih tipu-tipu nih. Nih kita ke surat 110 deh. Nih, coba abang baca bang. Gimana ini? Bentar. Itulah. Aduh, gimana nih? Bentar bang, lagi dipakai orang rumah pun ini kayaknya. Coba baca nih. Ijazah. Cucu. Ijazah. Nih kayak ngomong monitor gue nih. Aduh, nih Bang Balopo nih, Bang Cinta Salawat gimana nih Bang? Aduh. Udah bang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, terus ini Wa ra'aital ladzi sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, coba Bang diulang Bang, Bang Adiansyah. Kan saya udah bilang kepada Anda. Iya, di mana yang berubahnya? Yang saya mau tanya. Kamu bentar bro, lagi dipakai HP kan. Waduh, ganting ya handphonenya. Aduh. Saya itu nanti berubah. Bentar ya. Ini kayak main badminton sama, tapi cuma kita yang pakai raket tau nggak? Ini kita main badminton nih. Gak Tapi bisa. cuma kita yang pakai bawa raket, dia nggak bawa raket. Dia bawa angan-angan sama cita-cita bang.
Ya, Al-Quran itu, Bang Adi Saputra, saya kasih tahu kamu ya. Al-Quran itu, semakin kamu cari kekurangan di dalam Al-Quran, semakin Al-Quran itu menyesatkan, Bang. Betul ya? Tapi kalau semakin kamu mencari kebenaran di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menuntun kamu dalam kebenaran. Itu rumusnya Al-Quran, Bang. Bang Paloko. Benar. Halo, dengar. Ya. Ya. Intinya di dalam Alkitab, ya. Iya, mana Alkitab yang mana, yang abad 1, abad 2, abad 3 nih mana? Karena Alkitab yang abang pegang nih putus sanatnya 400 tahun. Iya, semua manuskripnya kan ada. Iya, mana? Itu aja saya kasih tahu. Abang bisa buka-buka Fathul Bahari tuh, hadis ini itu, masa nggak bisa buka manuskrip abang? Tipu ah. Ibu, kamu jangan gitulah, bro. Lah, masa bisa buka kitab Fathul Bari tapi nggak bisa buka manuskrip abad 1, abad 2, abad 3? Paham bahasa. Berat itu, Bang. Berat. Gini, bro, kamu jangan kayak penipu. Saya nggak ada bilang penipu, saya bilang masa abang, loh kok abang-abangku di sini ada saya bilang dia penipu, Bang? Kan baru kamu katakan, bro. Jangan tipu-tipu, saya bilang, bukan abang penipu. Aduh, kok sensitif banget sih, aduh. Parah, bro, jangan gitu ngomongnya. Ya udah, maaf. Ya udah, bukain Bang Alkitab abad 1, abad 2 nih, saya gedein abang nih. Jadi kan saya katakan kepada Anda, saya kan udah open ya. Iya, masa abang bisa buka kitab Fathul Bari tapi nggak bisa buka biblos abang sendiri nih? Ini sibuk nyerang nih, tapi nggak bisa bertahan nih. Aduh, ini bingung nih, pusing nih. Saya kan bakal tunjuk tadi kodeks perjanjian. Itu kodeks abad 6, Bang. Yang saya bilang si Vatikanus sama Sinaiticus dia abad 4, Bang. Gimana? Itu kan salinan-salinan tangan semua yang ditulis dalam kodeks. Iya, ya udah nama kodeksnya aja deh, yang abad 1 namanya aja, Bang. Nama kodeksnya aja, nggak usah ditunjukin, Bang. Nama kodeksnya aja yang abad 1, Bang. Sekarang gini, benar nggak itu salinan-salinan tangan? Waduh, saya tepok jidat nih ngobrol sama abang nih. Aduh, benar nggak yang saya katakan bahwasanya kodeks itu adalah salinan-salinan tangan? Benar nggak? Iya, betul. Tapi kita mau tahu salinan ini bener disalin sama yang original apa enggak, kan kita mesti lihat yang original nih, Bang. Aduh, ini pusing nih saya nih. Kalau Berat. Kamu belajar Bible aja dulu, Adi. Jangan lari ke Al-Quran. Berat. Itulah makanya aku bilang, kamu cari aja kekurangan. Enggak, namanya aja deh, namanya aja. Kan kalau yang abad 4 Sinaiticus sama Vatikanus. Yang abad 1 namanya apa nih? Namanya aja, ntar saya cari deh, Bang, sendiri. Nggak ada, Bang. Sampai gempor ya. aduh, gimana ya menjelaskan? Ya udah kalau nggak ada abad 1, ya udah kita ngalah 100 tahun deh. Ya udah yang abad 2, Bang. Namanya yang abad 2, ya, Bang. Aduh. Harus kamu akui, Adi, Bible itu ngarang, ngaco. Bener, harus kamu akui. Jadi kalau masalah kodeks ataupun apa itu hanya salinan-salinan. Namanya aja, Bang. Namanya aja, Bang. Yang abad 2, Bang. Namanya. Ya udah, daripada panjang lebar lah saya ya. Ya. Tapi juga sih kalau saya ngomong panjang lebar gitu. Udah nama saya nggak tahu udah. Dan langsung fix saja. Oke, berarti yang abad 3 juga nggak tahu gitu ya? Ya intinya 1, 2. Oke. Itu gimana, Bang? Abang kan udah mempelajari hadis nih kan. Tadi kan sampai buka-buka hadis kan, sampai tahu Allah yang buat pertama tuh pena, keren kan. Ini abang udah tahu sanad, hukum sanad, itu namanya sohih, hasan sohih, maudu dan seterusnya. Itu kalau biblos abang, itu sanadnya kalau kita sebut tuh level hadisnya tuh level apa tuh, Bang ya? Sohih nggak? Apa maudu tuh, apa doif tuh kira-kira nih biblos abang nih? Kamu gini broku, Yakin itu memiliki 2 kitab. Kenapa saya mengatakan 2 kitab? Satu itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Benar atau salah? Apa gimana? Satu, saya mengatakan kepada Anda, kalian itu memiliki 2 kitab.
Itu statement saya ya. Saya punya 2 kitab. Satu itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar atau salah? Betul. Yang kedua hadis. Mm. Hadis adalah perkataan Nabi Anda. Benar? Enggak dong, salah dong. Oh, salah. Salah dong. Jika hadis tidak ada perawi dari Nabi Anda dari atas Enggak, abang tadi apa yang abang bilang definisi hadis itu apa bang tadi abang bilang? Aduh, Yang dikatakan Nabi Muhammad. saya kan nggak ada mengatakan definisi hadis. Oke, yang abang bilang hadis tadi apa? Kan saya hanya mengatakan itu kan kalian itu memiliki 2 kitab. Satu Al-Quran, habis itu yang kedua hadis. Habis itu hadis abang bilang apa tadi? Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis adalah perkataan Nabi Anda. Benar? Bukan, salah. Waduh, abang udah ke kitab Al-Tabari tapi definisi hadis masa yang dikatakan Nabi Muhammad ya. Tepok jidat saya bang. Abang makanya belajar Islam dari ulama bang, jangan dari misionaris. Pusing kayaknya, aduh. Perlu belajar Al-Quran sama hadis itu dari ulama dari apa segala macam. Apa? Karena saya memiliki otak untuk mengasah kemampuan saya sendiri. Waduh, saya aja belajar Bible nih, belajar manuskrip kodeks nih dari ini bang, dari apa namanya, dari apa pendeta-pendeta bang, yang saya ngobrol-ngobrol. Pendeta Siapa tuh Pak? Ada yang kemarin tuh siapa namanya, saya lupa namanya. Bentar ya, saya ada rekamannya juga sih kalau bang mau denger suaranya. Bentar ya, ini saya cari sambil ngobrol bang, sambil ngobrol. Oh, bro. Enggak, jadi saya luruskan ya, hadis itu perbuatan yang dikatakan dan diamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak cuma yang dia bilang bang, jadi apa yang dia lakukan juga hadis, apa yang diamnya dia juga hadis gitu. Jadi gini Bang Polopo, Bang Polopo, salah. Oh iya siap. Ya, aku minta maaf lah ya. Jika ada hadis bahwasanya dikatakan bahwasanya wanita itu pembawa sial, abang akui atau tidak? Hadis manusia pembawa sial. Jika Wanita pembawa sial. Ya, jika ada hadis itu perkataan Nabi Anda. Nah ini level hadisnya tuh apa bang? Sanadnya gimana? Itu makanya kalau abang udah belajar hadis, itu yang tadi saya tanya. Kalau di level hadis, biblos abang itu level apa bang? Sohih, maudhu, apa palsu nih? Ini bang menyalah. Ya, saya mungkin. Abang udah tahu level sanad berarti kan? Abang kalau namanya Bang, abang udah tahu level sanad berarti kan? Doi. Oh, berarti biblos abang doif ya? Mantap. Di bawah lagi. Doif itu masih nyambung dikit-dikit. Doif itu masih sanad terputus tuh, tapi Masih perawinya sanad, jelas. ada terputus. Tapi perawinya masih jelas. Ini kalau saya tanya, yang nulis Sinaiticus siapa bang? Nah, parah lagi. Bang, yang nulis Sinaiticus siapa bang? Kan saya udah katakan kepada kamu ya, yang menulis itu dia menulis manuskrip atau Iya siapa? Yang nulis Sinaiticus itu siapa? Itulah yang saya nggak ketahui. Sudah masih saya pelajari kok itu tentang kodeks itu semua masih saya pelajari kok. Salinan tangan itu masih saya pelajari. Saya bukannya gimana, bukan saya minta. Enggak, terus abang belajar sanad-sanad ini tapi kitab abang masih sanadnya belum jelas, lebih bagus belajar soal sanad kitab abang nggak sih bang? Maksudnya gimana bos? Abang belajar hadis, abang berarti udah punya keilmuan sanad, lebih bagus bukan abang belajar soal sanad hadis ini ya, kitab abang ya. Gary Atj tuh ada salah satu tuh. Nih Reality 2024 nanya, hoi menyala siapa pendetanya? Itu namanya Gary ATJE.
Itu saya diskusi sama dia, itu terakhir. Habis itu siapa lagi nih? Banyak sih ya, pendeta-pendeta kayak gitu. Ini kalau saya beda Bang. Nah, Saya beda. Saya katakan kenapa ada dalam hadis itu wanita pembawa sial. iya, ini yang saya lucu bang. Abang mempelajari hadis berarti tahu sanad. Sementara abang tahu kitab abang itu nggak ada sanadnya. Lebih bagus abang mempelajari kitab abang yang nggak bersanad itu loh. Sanadnya di mana gitu loh, daripada sibuk. Ini Bang, Apa itu? Bang Menyala. Ya, Al-Quran itu Ini bang, abang punya rumah nih. lanjut. Dindingnya nggak ada. Tapi lanjut. abang sibuk ngurusin mobil orang mewah. Tuh gimana sih bang? Sih nggak paham bingung. Bang Palopo, Bang Cinta, Selawat, coba ajarin saya nih gimana nih bang? Itulah saya bilang tadi. Kalau mau masuk ke tingkat sono, belajar dari dasar dulu, syariat dulu. Kalau sampai ke sono bisa gila di lampu merah. Karena Islam ini sangat dalam ilmunya bang, sangat dalam. Gitu loh. Dia harus melalui proses pembelajaran itu nggak gampang. Gitu loh. Apalagi kalau membahas tentang Al-Quran. Ngeri-ngeri sedap barang itu. 15 ilmu dasar yang abang harus kuasai. Itu saya aja sebagai orang Islam saya nggak kesana-sana bang. Udah ini. Tapi minimal kita tahu lah sedikit kan. Nah makanya ketika disandingkan hadis yang kata Bang Menyala tadi, hadis dengan Bible itu jauh sekali. Nggak bisa masuk ke kategori Maudu juga nggak bisa dia. Maudu itu walaupun dia ada sanadnya terputus tapi masih ada. Nah kalau Bible hancur dia di abad keberapa terbitnya hancur dia di situ. Nah makanya klasifikasi tentang kitab suci itu bang dari situ. Kalau Al-Quran jelas bukti Al-Quran itu bang kalau bukan firman Tuhan, anak usia 5 tahun itu nggak mungkin bisa hafal sampai 30 juz. Bayangkan itu. Itu karena firman Allah sampai sebegitu dahsyatnya. Sementara Bible bang, saya kasih abang waktu 1 tahun, hafal 2 lembar. Kalau bisa. 2 lembar aja, nggak usah 30 juz kayak Al-Quran. Nggak ada yang bisa itu kan. Nggak ada yang salah loh ya. Seumpama nih, dari nggak usah jauh-jauh. Yohanes aja lah, kasih selesaikan. Nggak ada yang mampu. Di situ kekuatan firman Tuhan. Itu aja pembuktian bang. Begitu kira-kira. Contoh tadi ya tentang lapisan bumi dan lapisan langit ya. Sebelum ditemukannya tentang 7 lapis lapisan bumi, Al-Quran sudah menceritakan kalau nggak salah di surah berapa itu Ahya? Surah 65 ya? Itu di surat 65 betul. 65 ya 12 Iya, ya. Nah itu 1500 tahun sudah dijelaskan Al-Quran. Baru ditemukannya abad berapa itu? 20 bang. Nah tuh. Bayangkan itu Al-Quran sudah menceritakan. Emang Rasulullah tahu ilmu-ilmu seperti itu. Bahkan di hadis juga sudah dijelaskan itu. Itu bang. Itulah kedahsyatan Al-Quran. Istilahnya nubuatannya lah kalau Al-Quran ini. Bisa dibuka dulu akhir itu tentang temuan itu. Enggak, ini bang. Nih, ini dari physics.org. Ini nggak bisa lebih ini lagi sih ya. Nggak bisa lebih science lagi nih. Ini yang nulis Matt Williams, pasti nggak sholat Jumat, kulupe masih ada dan makan babi ya kan. Ini what are the earth's layer. Nah dia ngejelasin nih, waduh kita capek nih bacanya nih. Tapi saya sih botol ya kan, saya belajar ngitung lagi nih segede ini. Ini ada 1, 2, 3, 7. Waduh ada 7 coy. Waduh. Nah coba dibuka di surah 65 akhir. 65 nih. 65:12 kan? Iya 65:12 kalau nggak salah. Allah lah yang Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi 7. Kiu.
Nah, coba ada nggak Bang ayat perjanjian baru begini Bang? Saya penasaran juga nih, saya mau belajar nih. Aduh. Oh, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah. Aduh, ini Bang Adian. Belajar atau bari nih. Aduh, berat. Ya, Tomari berat. Kita Tomari. Waduh. Gini-gini sempat. Artinya fondasi dulu lah Bang Adi Saputra ya. Fondasi dulu. Fondasi dasarnya itu di Al-Quran dulu Bang. Jangan lari ke kitab-kitab dulu atau mari apa, jangan. Di Al-Quran dulu. Itu dipelajari dasarnya di situ. Kalau sudah bisa memahami itu baru. Apalagi hadis. Aduh, kalau cari lagi perawinya, lu harus tahu orangnya siapa. Berat itu hadis. Dapat sanadnya, setelah dapat sanadnya perawinya lagi. Nah, yang mana orangnya nih? Seumpama Bang Menyala, diselidiki dulu Bang Menyala nih orangnya seperti apa, begini dapatnya dari mana, si B ini orangnya seperti apa, pembohong atau enggak. Berat itu hadis Bang. Harus tahu perawinya itu. Nah, ya, bagusnya di hadis itu Bang begini, semua yang benar dengan yang nggak benar dimasukkan semua. Jadi untuk perbandingan gitu loh. Oh, ini hadis yang maudhu, ini hadis yang sahih, nah, ini hadis yang hasan. Jadi dimasuk semua di situ hadis. Nah, tinggal kita yang mengolah apakah hadis ini benar. Lihat rujukannya di Al-Quran. Kalau tidak ada rujukan di Al-Quran berarti maudhu, begitu Bang. Makanya teman-teman Adi kan banyak bawa hadis tuh. Oh, begini. Dia nggak lihat dulu, urut dulu barang ini kan. Nyampe nggak? Enggak, tapi agak ngeri nggak sih Bang Palopo? Kalau saya mau mengkritik manuskrip itu berarti saya mesti siap dengan manuskrip Al-Quran, dengan yang tadi Quran of Uthman, habis itu Quran of Quran of Ali bin Abu Thalib, manuskrip Sana'a, manuskrip Parisino, BI, Mashhad, dan seterusnya. Nah, bukan maksudnya kalau kita mau mempertanyakan manuskrip lain, kita mesti siap dengan manuskrip kita gitu. Betul. Nah, ini nanya sanad hadis sama sanad ajaran kita, tapi sanad biblusnya nih putus 300 tahun. Putus, nih. parah. Gimana ya? Tapi bagus lah. Saya termasuk yang mensupport lah Bang Adis ya kalau mau belajar belajar. Insya Allah. Insya Allah dapat Bang. Tapi saran saya jangan ke sana dulu. Tinggal di syariatnya dulu. Kalau mau belajar Al-Qur'annya dulu Bang. Baru lari ke sana. Berat barang itu. Apalagi perawinya, aduh. Cari itu literasinya. Seumpamanya Bang Menyala nih penyampai pertama. Nah, cari dulu siapa ini Bang Menyala ini. Cari dulu dia keluarganya siapa, dia kesehariannya seperti apa, ya kan? Waduh, itu berat Bang, berat. Lalu dari cinta salawat, cari lagi nih siapa ini cinta salawat orangnya. Ini contoh berat. aja nih. Ini hadis kita, ini ini transkripnya atau translate-nya. Habis itu kita di sini ada sanad nih. Nah, ini diceritakan oleh Umar, diceritakan ke Abdullah, diceritakan ke Yahya bin Yamar, diceritakan ke Abdullah. Nah, ini jelas nih meninggoinya kapan, hidupnya di mana, kalangan apa. Habis itu ini apa, meninggalnya kapan, sanadnya nggak putus. Ini mau lebih lagi. Ini cuma satu nih. Wah, ini sanadnya waduh lengkap. Jadi Umar menceritakan ke Abdullah, Abdullah menceritakan gak cuma ke Yahya doang, tapi menceritakan lagi ke Humaid juga, Humaid turun lagi, Yahya turun lagi. Nah tuh, habis itu ke Abdullah cerita lagi ke Kahmas, cerita lagi ke Matar, habis itu cerita lagi ke Utsman. Waduh, ini. Nah tiba-tiba ada yang ping nih, ping ini apa? Begitu kita cari tahu, warna ping ini apa nih, makbul. Makbul ialah perawi yang diterima periwayatnya dapat dijadikan sebagai hujah. Nah, nanti ada yang warna ini buruk hafalannya. Wah, ini sanadnya. Waduh. Berat.
Waduh. Gempur itu hadis. Waduh. Kayak itu hadis Rasulullah itu menikah itu akhir. Di hadis Nah, berapa? Hisham Coba. itu. Nah, coba bisa dibuka itu. Nah, nanti ada yang macet nanti satu di situ coba. Tunggu ya Bang Adi. Ini kita belajar Bang Adi ya. Mumpung ada Bang Menyala di sini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Habis itu kita lihat nih, diceritakan oleh Aisyah, Urwah, kok pink ini kok kuning nih, apa nih ya? Nah, ini pink ini buruk hafalannya si Hisham nih, buruk hafalannya. Begitu kita teliti lagi, beliau di Irak rupanya. Habis itu ini kuningnya apa nih, Muhammad bin Yusuf nih. Saya cari lagi nih warna kuningnya apa ini. Waduh, kuning dok. Oh, ini biarawan lemah, cacat hafalannya. Nah, itu. Tapi bisa dikatakan sohi, nyampe, cuman lemah. Iya, Gitu. waduh. Dikatakan sohi juga sohi apa? Gitu dia, Hasan atau apa gitu kan. Itu hadis Bang. Makanya kalau ada yang bertanya hadisnya ini ya kamu ke MUI aja lah. Saya sanggup Bang. Waduh. Yang jago hadis aja masih minta rujukan ulama. Ulama. Enggak, tapi itu yang berat Bang Palopo ya. Gimana kita mau mempertanyakan hadis orang sementara kalau kitab kita itu sanatnya putus 300 tahun, itu pusing gitu Bang. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih Bang, mungkin ketika perbanding ya, jadi menyerang lupa gawang, apalah ini untuk belajar aja ya, edukasi aja Bang Ali ya. Apa sih positif sih itu, artinya untuk membentengi akidah Abang cari metode juga. Cuman itu tadi saya bilang, semakin kamu cari kekurangan Al-Quran, ya udah semakin sesatkan. Apalagi mau lari ke hadis panjang, mendingan Al-Quran Bang, jelas dari ini Rasulullah sahabat kita selesai. Kalau hadis aduh. Makanya kata Bang ini tadi, Bang Menyala hadis itu bukan hanya dari perkataan, salah, dari perbuatan Nabi juga. Nah gitu. Karena gini Bang, Islam itu lengkap, hukum semua ada di situ. Jadi makanya walaupun tidak ada hukum pemerintahan, Islam itu bisa berdiri dengan hukumnya sendiri. Hukumnya dari mana? Ya itu dari hadis-hadis itu. Dari perbuatan Nabi, dari perkataan, nah gitu. Begitu kalau hadis. Ayo. Menyala bangku. Bang Adi. Waduh. Ya. Jangan salah beli buku, banyak buku yang dibeli nggak jelas. Kalau mau belajar sama Bang Menyala aja di DM lah. Waduh. Makanya ngeri saya Bang Jibril. Iya, karena hadis. karena di Islam itu ada namanya dosa jariah. Jadi kalau kita jawab asal-asalan menyesatkan itu, kalau ada yang dengerin dan mengamalkan dan berdosa, kita ikut dapat Panjang. lebih bagus. Wah saya nggak tahu. Lebih bagus. Waduh saya nggak tahu. Nanti saya tanya ustadz saya deh. Atau nanti saya belajar lagi cari dalil. Ngeri bre. Kalau teman-teman Bang Adi kan enggak, pokoknya jawab, mau salah enggak, yang penting jawab. Iya kan? Makanya ketika Yohanes 1:1 udah tuh semacam-macam jawaban. Nah ini nggak boleh kalau dalam Islam nggak boleh. Jadi gini Bangku, kalau Iya, iya. aku
kalau abang bilang perawi sana atau segala harus itu harus ini itu sebenarnya sama saya nggak penting benar jujur. Makanya tadi kan yang perkataan saya ya, saya bilang kepada abang, menurut abang jika ada tertulis dalam hadis bahwasanya wanita itu pembawa sial, dalam menurut abang itu masuk akal atau enggak? Tunggu dulu, lihat di hadis berapa, nanti bisa dibuka Bang. Enggak, tapi daripada kita buka hadisnya, gini aja Bang Adiansyah. Di Islam itu pegangan kita nomor satu itu Al-Quran Bang. Jadi kalau ada ajaran-ajaran di hadis atau ajaran-ajaran imam-imam lain bertabrakan dengan Al-Quran, kita akan selalu pegang Al-Quran. Gak usah ngomong kayak gitu Bang. Lah, kok itu abang nanya sama ulama manapun jawabannya pasti begitu. Al-Quran contohnya Al-Quran kalian itu ada berapa? Hah? Al-Quran si A dengan si B itu. Al-Quran ada berapa Bang? Coba menurutmu ada berapa? Satu lah. Satu. Katanya Al-Quran Anda itu bukan satu bilang. Bang, kalau Al-Quran bukan satu Bang, kalau saya pergi umroh itu kan orang seluruh dunia tuh Bang. Nah bacaan kita lain-lain. Abang bercanda mulu. Heran. Jadi gini bro. Ya, tadi kan saya membawa suatu statement bahwasanya Nabi Anda berkata bahwa ya tadi kan saya bikin statement. Nabi Anda itu berkata bahwasanya wanita itu pembawa sial. Enggak, tapi abang udah bawa narasi Al-Quran lebih dari satu nih Bang. Coba tunjukin Bang, saya gedein nih. Sekarang saya tanya kepada kamu. Kok jadi sekarang saya tanya sih? Di mana itu Bang? Di mana? Al-Quran mana? Jangan tiba-tiba dia buka war sama harus nih. Gue terbalikin nih laptop gue, komputer gue nih. Di mana barangnya itu? Saya nggak usah ngapain ke war dengan si ini. Aduh. Tiba-tiba yang dia buka harus sama warf nih. Aduh, saya terbalikin nih meja kerja saya nih. Barangnya di mana? Di mana barangnya itu Bang? Oh, tertawa kamu menyala. Kamu udah mengakui perbedaan kiroatnya dalam yang kamu katakan tadi. Kiroat itu memang diizinkan. La haula wala quwata illa billah. Kiroat boleh. Kalau 7 kiraat itu memang dari Nabi Muhammadnya memberikan tahu kalau 7 boleh dibaca 7 kiraat. Jadi kalau ada suku Quraisy yang nggak bisa bilang F, boleh bilang fitnah, itu boleh jadi fitnah. Vitamin boleh jadi vitamin, sama aja, nggak ada beda makna. Tuh apa tuh websitenya tuh? Waduh. Gimana kalau orang yang sumbing mau ngebaca nggak bisa? Gimana itu? Ini Rasulullah. Itu ilmu Islam, judul ininya biar saya buka Bang. Judul artikelnya. Judul artikelnya. Atas lagi. Bentar. Atas lagi biar saya buka juga di sini, ilmu Islam apa itu? Tapi kamu buka. Iya saya buka ini sekarang. Coba nama artikelnya apa? Digeser sedikit artikelnya di depan. Nama judul artikelnya tuh apa? Ampun dah. Saya boleh baca nggak? Iya, judulnya dulu baca, jangan abang nih baca setengah-setengah nih kebiasaan. Nggak enak setengah-setengah. Nggak, nanti nggak klimaks kita. Coba ID judulnya Bang, judulnya. Islam ID apa itu? Depan. Dengar. Geser Bang, kiri. Kamera. Judulnya. Menyala. Baca nggak? Judulnya. Kiu. Selesai. Kiu. Cukuruku. Judulnya. Main QQ ini diurut. Bang, judul artikelnya saya minta. Ya Allah, tinggal jempol goyangin doang. Paham nggak bahasa Indonesia? Iya, scroll aja ke atas biar saya bisa buka juga. Ini saya di depan komputer nih Bang, saya di depan komputer juga. Bilang kamu di depan api siapa? Iya udah, mana judulnya apa itu websitenya, Abangku sayang ganteng.
Yang gini bro. Sekali lagi, Lah, abang nunjukin di atas setengah-setengah gimana sih? enggak, masalahnya gini. Ya udah judulnya itu apa tadi? Kamu kan mau bawa subhat nih. Aman. Iya, mana apa judulnya? Kontrol dulu mulutnya, kamu mute dulu. Boleh nggak kamu mute dulu? Nah ya, saya diam nih. Jam. Gitu kayak. Saya biar baca, udah selesai saya baca nanti saya kasih tunjuk kok. Janji ya. Aman. Oke. Rasulullah wassalam berkata, ilmu sim ini aduh, Islam. Enggak, lanjut aja. tuh terkadang kesialan itu ada 3 hal, yaitu wanita. Oke, iya. Terus? Ini sanadnya atau apanya segala macam, Anda bisa data Tirmidzi nomor. Nah itu dari tadi. Ya. Tirmidzi 2749. Nah, ini kalau kamu katakan ini mau ataupun Tirmidzi ya, biar saya buka ya. Tirmidzi 2479. buka aja. Jadi di sini 2749 tadi ya. ini JN. Kalau kamu mengatakan 2749 ya. ya, kalau Islam mengatakan oten penipu, jangan katakan oten penipu. Bahwa di sini tertulis hadis ini sahih. Iya bentar nih saya buka nih. Iya gampang, itu banyak Sohi Hasan juga boleh. Oh kok ketawa sih bang? Macam-macam Sohi. Abang ketawa-ketawa gitu ya? Bukan. Oh oke, sebentar ya, saya jawab ini dulu ya. Coba. Abu Isa berkata hadis ini sahih. Sebagian aduh nih ada narasinya. Abang aja perbesar. Abang aja perbesar. Nah nih. Bentar ya. Abang tadi tunjukin itu, habis itu ketawa-tawa. Jangan marah kalau saya ketawa-tawa juga ya bang, nanti ya bang ya. Bentar ya. Bentar nih, saya bukain semua nih. Nanya pakai ketawa-ketawa nih, saya suka nih. Nah, Enggak, open cam aja langsung. iya ini saya Open cam aja langsung. Iya, ini abang kelihatan nggak di sana? Nah, oke, lanjut bang. Sunan Tirmidzi 2749. Terkadang kesialan itu ada ada pada 3 hal, yaitu wanita, tempat tinggal, dan binatang tunggangan atau kendaraan. Abu Isa berkata hadis ini sahih. Jadi yang mengatakan itu Abu Isa. Kalau ini hadis ini sahih. Sebagian sahabat Abu Zuhair tidak menyebutkan dari Hamzah. Mereka hanya mengatakan dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Demikianlah Ibnu Abu Umar meriwayatkan hadis ini pada kami dari Sufyan bin Uyainah dan Salim Hamzah, 2 putra Abdullah bin Umar, dari ayahnya Nabi SAW. Telah menceritakan pada kami Said bin Abdul Rahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhair dan Salim dari ayahnya dari Nabi SAW seperti itu, namun tidak menyebut Said bin Abdul Rahman dari Hamzah. Sedangkan riwayat Said lebih sahih karena Ali bin Al-Madani dan Humaydi meriwayatkan dari Sufyan dari Az-Zuhair dari Salim dari ayahnya, keduanya menyebutkan dari Sufyan. Bingung. Kenapa? Bingung. Abu Isa berkata, Az-Zuhair tidak meriwayatkan hadis ini untuk kami kecuali dari Salim dari Ibnu Umar. Malik juga meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhair dan berkata dari Salim dan Hamzah, 2 putra Abdullah bin Umar dari ayah mereka berdua. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Syahl bin Sa'ad, Aisyah dan Anas dan diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, bila kesialan ada pada sesuatu, maka hal itu ada pada wanita, hewan tunggangan, kendaraan, dan tempat tinggal. Nah, jadi kalau kita lihat hadis nih, kita nggak bisa lihat satu gini doang. Nah, habis itu Sunan Tirmidzi 2750.
Dan telah diriwayatkan pada Hakim bin Muawiyah bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada kesialan dan terkadang keberkahan itu ada pada rumah, istri, kendaraan. Bagonong. Nah, jadi kata-katanya itu yang ini, tidak ada kesialan dan terkadang keberkahan itu ada pada rumah, istri, dan kendaraan. Sebentar nih, kan udah kejawab tuh. Saya mau tanya nih Bang sekarang Bang. Halo. Kalau saya buka di churchpop.com Bang, nah ini saya artiin nih, apa nih ya? Bro, jangan 6 gambar tertua Tuhan kita Yesus Kristus. Waduh, 6 fotonya nih Bang, 6 gambar ya Bang. Yang abad 1 Bang, yang abad 1 ke abad 3. Ini kok gambarnya begini Bang? Ya, itu kan Nah, ini kok tiba-tiba di abad 6 tuh bisa ganteng begini tuh di mana nih Bang? Bisa six pack ganteng, sementara di abad 1 nih bagaimana nih Bang? Begini nih Bang nih. Nggak pakai kolor, nggak pakai apa nih, bagaimana nih Bang? Aduh. Saya bingung nih Bang, menyala Bang. Gimana tuh Bang? Benarlah, tunggu dulu. Iya. Kamu akui nggak situ adalah hadis sahih? Sahih memang, kenapa memang? Sahih memang. Enggak, bahwasannya wanita pembawa sial. Bisa, kan tadi saya udah jelasin. Waduh, diulang-ulang nih. Bang Palopo paham nggak Bang Palopo? Pertanyaan, Cuman kan ada hadis lain juga mengatakan bahwa Ada kata keberkahan. keberkahan. Contoh perempuan pembawa sial. Kan banyak kita gugur karena perempuan, harta, tahta, dan wanita. Banyak orang yang sial gara-gara itu. Boleh diambil. Bang, ini dengar. ya ini kepalanya begini, habis itu nggak pakai kolor. Ini tiba-tiba six pack sama ganteng-ganteng, ini dari mana ini Bang? Waduh, saya bingung nih Bang, ini gimana nih Bang ceritain ini Bang? Ini dapat dari mana nih Bang? Itu karya khayalan manusia. Loh, Jadi, waduh, bukan, udah bibelosnya doif atau palsu. Habis itu ini sekarang Yesusnya juga gambarnya bohong gitu ya? jadi menyalah. Kamu akui nggak bahwasanya dalam hadis Tirmidzi tadi itu wanita pembawa sial? Saya kan udah jelasin tadi, diulang-ulang ini Abang pura-pura botol apa botol nih Bang? Saya bingung ini Bang. Jangan kamu ambil. Bang, Jadi- ini gimana ini? Coba Kak. Bang, ini dapat tiba-tiba ganteng, tiba-tiba six pack nih pakai kolor. Ini di sini aslinya nggak pakai kolor nih Bang. Karena Abang tadi ketawa kan, jadi saya juga gimana nih Bang? Aduh, wicing ini. Jadi bisa dikategorikan bisa apa sih Adi Saputra, cuman kan ada hadis juga yang mengatakan bahwa perempuan, rumah, dan kendaraan itu membawa berkah. Jadi tergantung kamu aja, kalau kamu mempunyai wanita idaman lain udah selesai itu barang. Berarti perempuan itu bisa membawa kamu di dalam apa tadi kesialan. Tergantung kau lah. Perbesar dulu layarnya, boleh? Itu aja. Kenapa mau pusing? Perbesar dulu layarnya, boleh nggak sebentar? Bang menyala. Coba tunjukin tadi Bang, gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gimana? Oke, bentar ya. Nih. Saya sebenarnya malas. Abad berapa ditulis di gambar itu gitu, sampai bulan 6 sampai ganteng. Ini yang abad 1. Habis itu ini yang abad 2, abad 3. Oh, ini yang abad 1 ya? Ini abad 3. Abad 3. Oh, yang 3 sudah mulai berbentuk ya. Kalau tadi masih guratan-guratan pena gitu. Ini udah ada gambarnya, ada Ini abad 1. Habis itu ini abad 3. ini. Kepalanya apa itu? Wah, nggak tahu sih. Ini kepalanya kayak kepala hewan ya? Wah, Enggak apa ini. Nah, yang ini kepalanya ada 2. Ini yang abad 3 nih. Adoration of Magi 3rd century. Dia masih bayi kalau di sini.
Bro, Ada kanan kirinya gambar apa itu? Kanan Ini kirinya. ada yang ngasih-ngasih 3 magi kan, waktu dia umur 2 tahun kan didatengin sama orang Majusi kan, orang Zoroaster kan. Oh, ini Majusi nih. halo, Nah, habis menyala. itu di abad ketiga healing the paralik. Nah, ini dia lagi. Jadi ada orang sakit di sini, habis itu dia nolongin nih. Ini motonya pakai ini, pakai kentang kayaknya. Nah, yang ini abad 4 nih. Nih mukanya. Nah, habis itu yang abad 6 tiba-tiba ganteng nih, tapi Abad 6 ini ya. ini abad 6 Mulai tuh. agak ganteng. Pantokrator 6th Oh, udah century. Polaroid ini udah Polaroid nih. Iya. Nah, maksud saya ini 500 tahun dari begini awalnya. Ini gimana jelasinnya? Banyak pusing. Udah bro menyala. Iya, iya gimana nih? Udah. Iya. Ah, coba perbesar layar saya. Iya. Saya nggak usah tanda-tanda narasi lah. Jadi nggak ada penjelasan nih Bang Adi. Udah. Kenapa begitu gambarnya gitu? Halo. Pasrah. Skip ya, skip. Enggak, ini tadi biblosnya ditanya sanad nggak ada, kodeks nggak ada. Habis itu biblosnya diakui palsu. Ini foto nggak dijawab juga. Nih, Kode kita nggak ini kayak saya ngomong sama tembok nih, satu arah doang ya. Aduh. menyala. Iya, abangku. Jadi sorry bang ya. Iya. Kan saya hanya mengasih tunjuk sunan karena Iya. karena hadis terkait itu banyak. Saya kasih tunjuk aja lah kisi-kisinya aja sama abang ya. Jadi di sini tertulis hadis ada ya. Hadis Waduh, mengenai NU online ya. ini tercantum dalam beberapa kitab hadis induk, termasuk hadis ya, termasuk Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Ya, itu abang mau nunjukin itu. Enggak, tadi kan kamu kan mengambil suatu narasi ya. Tadi kan di sini, benar ya? Abang kan mengambil narasi di berikutnya. Jangan abang pikir saya nggak baca. Kalau abang baca, saya udah baca ini tentang riwayatan ini ya. Bla bla bla. Saya udah baca. Tapi di sini dalam abang akui nggak? Saya tanya. Abang akui nggak bahwasanya nanti Anda mengatakan wanita Iya, oke. Boleh saya jawab, Bang? Ini abang udah mancing emosi nih. Oke, saya suka nih dipancing ini nih. Bang Palopo lihat ya, dia nanyanya udah kayak gitu ya. Ini Bang Palopo dari tadi nih yang halus banget kayaknya nih. Nih ya, nih saya jelasin nih. Aduh, nih pusing kalau kayak gini nih. 4749 ya. Sunan Tirmidzi ini yang dibilang kan kesialan. Kalau kamu bilang kalau mau bandingin sama hadis lain, ini di sini ada, nggak usah jauh-jauh nih. Saya tinggal klik di sini, ini sanadnya di sini nih, hadis yang mirip Sahih Bukhari 4703 sama Sunan Sanai 3512. Nah, tapi yang menjelaskan tidak ada kesialan dan terkadang keberkahan itu, kalau saya kesininya, ini lebih banyak hadis yang lebih mirip. Sanadnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadi yang sial itu ada 2, yang bikin keberkahan ini ada 5. Jadi kalau mau ikut narasi lebih bagus ini. Ini sanadnya ada 5. Botol. Udah nih jawab deh. Lo banyakan nanya lo nih. Nih. Ini gimana nih bisa jadi ganteng sama six pack pakai kolor nih? Coba deh. Gimana nih nerangin nih? Ciu. Bro, kamu nggak baca ya? Waduh, kan diulang lagi, dibaca lagi nih. Oke, nih. Sahih Muslim 4127 itu bilangnya kayak gitu juga. Sama nih. Habis itu Sunan Nasai juga dibilang sama. Habis itu Sunan Ibnu Majah juga dibilang yang sama. Ini nih. Hadis serupa. Udah selesai bangku. Udah terserah deh lo mau terima apa enggak. Gue udah jawab. Ini lo jawab dulu deh. Garing. Jangan kamu pancing saya bro. Ini gimana?
pengakuan kamu sekarang. Ini gimana ini? Aduh, ini Tuhanmu loh ini. Kalau itu saya bisa mengatakan kepada kamu. Gimana nih? Tanggal Gimana nih bisa tiba-tiba 500 tahun kemudian ganteng, six pack ini, habis itu juling nih dari mana nih? Ini matanya nggak kelihatan, ini mata kuda, kepala kuda nih. Ini dari mana ini datang ini? Aduh, ini pusing ini. Mereka itu tanggal berapa coba buka? Hah? Besar. Ini? Iya, maksudnya jauhkan layarmu. Aduh buram ya, tunggu. Di situ tertulis dalam coba. Nih, Church Pop 6 nih saya translate tadi, aduh dah. 6 gambar tertua Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dari mana? churchpop.com. Aduh. Buka dah. Duh. Lainnya orang. Saya mencari ya terbitnya karya manusia itu pada tanggal Alexemanos Graffito mungkin ditemukan di abad 1, ditulis di abad 1 sampai 3. Tuh, ini begini fotonya. Saya mau tahu gimana tiba-tiba di abad 6 nih ganteng sama juling nih gimana? Gimana ini nanyanya nih? Aduh, saya ini nggak dijawab. Pusing. aduh parah betul. Aduh. Saya paling nunggu itu aja sih tadi. Aduh, udah selesai diskusi. Aduh. Kita menunjukkan bahwasannya tentang ada kamu tadi kan mengatakan kalau hadis itu gini-gini, kalau hadis itu Adi Saputra yang sudah jelaskan lagi ya. Kalau kamu punya wanita idaman lain, udah celaka neraka lah bagi kau itu. Tapi kalau kau adalah laki-laki setia, berarti istri atau perempuan itu adalah pembawa berkah. Itu aja poinnya, nggak usah kita kesono kemari kan. Enggak, ini kafir satu nih dari tadi udah ditanyain soal kodeks, soal ini nggak tahu, nggak ini nggak itu, tapi sibuk ngurusin hadis yang dia tahu sanatnya enggak, perawinya enggak, tapi sementara biblosnya aja diakuin kalau sanatnya itu doif, palsu. Itu kalau setara sama hadis itu palsu tuh kitab. Lebih bagus belajar itu gitu loh daripada Nabi Muhammad pernah ngomong kesialan dan keberkahan itu dari 3, dari perempuan, rumah sama kendaraan. Ya, contoh. Bentar Bang Paul, kok saya ambil rokok. Betul. Contoh rumah yang membawa berkah seperti apa sih Adi? Ketika rumah itu tidak pernah kita berbuat maksiat di situ, ya. Nah, itu seperti itulah. Ketika rumah itu dibuat tempat judi apa seperti itu aja sih, nggak usah kita jauh-jauh Bang. Artinya tempat tinggal itu bisa membawa sial juga. Nah, kalau kita rumah itu kita suka tempat beribadah, untuk membantu orang lain ya keberkahan itu seperti itu. Kendaraan juga seperti itu. Apes lah kau kalau mobilmu kau suka bawa perempuan malam apa kan apes. Enggak, tapi gini Bang Paloko, saya mikirnya gini. Dia tuh sebenarnya nggak peduli biblosnya itu dibilang palsu, habis itu Tuhan, lukisan Tuhannya itu sebenarnya dibilang palsu. Dia nggak peduli, yang penting menghina kita aja. kamu jangan Yang penting tuh menghina kita aja gitu loh. Dia nggak peduli ajarannya mau dibilang apa. Dia dari tadi nggak bela diri, nggak bela ajarannya. Yang penting menghina kita aja gitu, menista kita aja. itu planning kamu bro. Ya emang kayak gitu kan, betul nggak? Kamu itu gimana ya? Tuh, orang di bawah aja bilang betul. Orang juga tahu niat kamu apa. Bro, wajar lah kamu itu apa omongan kamu ya, menutup aib kamu itu ya, mereka itu nomor 1 bro. Jangan kamu ya bro ya. Jangan kamu ajari saya seperti mana adab-adab kalian bro. Jadi kalau Kamu ada nggak bela bibolos kamu dari tadi? Nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Minimal jawab lah, oh enggak itu dipelihara sama bapak gereja di ini di itu. Nggak ada, kamu nggak ada bela. Yang penting saya bawa narasi untuk memfitnah Islam, itu aja yang penting. Habis itu ketawa-tawa, ih kayak orang tolol. Emang kalau nggak nipu nggak laku ya kan?
Tapi begini aja bang siapa bang Menyala. Kalau kamu mau buktikan bahwa perempuan itu membawa sial, coba aja kamu punya pacar 5, istrimu ada. Pacarin 5 perempuan lagi. Kalau dia nggak membawa sial bagi kamu, kamu boleh telepon saya, potong deh saya. Emang ada yang kayak gini ngomongnya halus, so halus, tapi takiah mulu, bikin fitnah mulu. Ada yang Itu kayak aja gini. sih bang. Ada yang ngomongnya sosok baik, ya kan? Padahal ada. Itu aja sih. Kamu punya istri terus selingkuh lah. Saya jamin perempuan itu yang kamu selingkuhin membawa sial. Betul aja itu. Sorry ya. Begitu lah. Tapi kalau kamu membuat istri kamu itu adalah satu-satunya wanita yang kamu paling sayangi, ya dia akan membawa berkah bagi kehidupan kamu. Aduh, Begitu aja memaknai. Ngapain kita pusing-pusing bang? Simple hidup ini. Kamu akuin gak itu bang? Kalau kamu punya selingkuhan itu membawa bencana bang? Membawa sial. Coba saya mau dengar dulu pengakuanmu ini bang. oh, enggak. Hah? Enggak. Cakep. Jujur, Anda kan bertanya sama saya jawab jujur ya, enggak. Iya. Enggak ada. Coba kamu kasih tahu istrimu kalau ada. Saya punya selingkuhan dong. Kalau kamu nggak dapat palu-palu, potong leher saya kalau nggak dapat sapu kamu. Kamu memang nggak tahu tentang kepribadian saya. Simple hidup ini bang, gitu aja. Nggak ngapain kita pusing-pusing kayak seperti itu. Gimana Kan? sih kepribadianmu, Adi? Kamu suka selingkuh ya? Kamu pikir Kalau suka selingkuh punya wanita lain banyak, gak sial gitu? nggak usah kesana lah bangku ya, jangan lari ke kepribadian saya karena Anda semua nggak tahu pribadi saya. Jangan seperti si RCD, jangan seperti si Desktop. Jangan melempar ke orang lain, ke diri kita aja. Ini kan kita membahas tentang perempuan itu membawa sial. Nah, jangan digeneralisir. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu punya istri, lalu ada perempuan lain, wanita lain yang menjadi kekasih kamu, apakah itu bukan menjadi kesialan kamu nantinya? Kan gitu. Soalnya gini bang, saya udah menikah ya, udah punya anak. Ah, Sekarang saya tuh nggak pernah selingkuh bang. nah, Tapi berarti istrimu itu membawa berkah. bukan. Contoh ada hadis lain tadi yang menjelaskan. Nah, coba kamu coba aja. Bukan. Coba dia kamu bilang selingkuh. Istrinya, enggak, dia bilang istrinya nggak bawa berkah, dia bilang bukan. Hah? Dia Gini, bilang bukan Bu. katanya. Berarti kalau kamu punya istri, punya anak, berarti Bagaimana itu istrimu nggak bawa berkah? Orang Dia- kamu udah punya anak. Dia bilang bukan, dia bilang gitu. Karena ya, kenapa saya nggak mau selingkuh ataupun menduakan hati dia? Saya udah bersumpah kepada Tuhan saya akan sehidup semati sama istri saya. Oke, asik. Tuhanmu yang mana? Ya, Jangan kesana dulu bang, dulu jangan lari lagi nanti. Iya, artinya kamu menjaga sesuatu itu supaya berkah buat kamu. Salah satu contoh berkah bang, istri kamu sudah melahirkan anak yang kamu sekarang anak kamu itu adalah keberkahan bang, dan itu dijaga. Nah kalau kamu mau mencoba hadis yang tadi, kamu membuktikan bahwa perempuan itu pembawa sial atau kerugian. Nah coba kamu selingkuh aja. Kamu kan selingkuh dengan perempuan. Nah, coba. Nah, di situ hadis itu akan membuktikan bahwa perempuan adalah pembawa sial. Itu aja. Ngapain kita pusing? bukan itu bangku. Masalahnya kata-kata seperti itu tidak ada di iman saya, yang ada di iman Anda. Gimana? Iya, kan ini realita, Bung. Realita. Di dunia nyata seperti itu. Banyak orang yang karirnya hancur karena wanita. Banyak orang yang usahanya tumbang karena wanita. Itu realita hadis ini. Ditanya itu di iman. Kenyataan. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang usahanya hancur, karirnya hancur gara-gara perempuan? Saya tanya kamu jujur, ada nggak?
Itu di iman Anda, brother. Saya tanya dulu, di dunia nyata kita tidak usah beriman Anda. Ada nggak menurut kamu? Ya sudah, kalau ada berarti benar hadis ini. Apa mau pusing? Benar hadis itu. Nah. Bukan? Benar nggak? Oke, saya tanya lagi sekali lagi, Bang. Ada tidak laki-laki yang karirnya hancur, usahanya hancur karena karena faktor perempuan? Ada nggak di dunia nyata? Aduh, gini Bangku. Kalau Jawab dulu, Bang. Ada tidak? gini Bangku ya. Kalau kamu Dijawab dulu, Bang. Ada tidak seorang laki-laki pengusaha, pejabat yang karirnya hancur gara-gara wanita? Jawab dulu. kan saya udah jawab tadi sama Apa itu? Jawabannya apa, Bang? kan saya katakan iya. Ah, sudah. Berarti yang kena hadis itu yaitu pelaku itu. Apa salahnya hadis itu? Jadi gini Bangku ya, dengar baik-baik. Ada juga laki-laki yang menghancurkan wanita yang nggak bertanggung jawab. Dikasih makan. Itu lain lagi ceritanya, itu ngawur aja nih. Jangan kamu ngambil foto apa namanya, jangan ngambil topiknya itu hanya ke wanita. Ya, laki-laki juga seperti itu. Itu ada timbal baliknya, brother. Wanita atau Kamu berbicara sebagai wanita atau sebagai perempuan? Bingung juga saya. Kalau kita bermain logika, seharusnya logikanya itu yang nggak bisa saya tangkap. Ya, emang kuakui. Waduh, kok tiba-tiba pakai logika nih? Kok tiba-tiba pakai logika nih? Aduh, itu logikanya gimana tuh ngikutin kitab nggak ini nih? Kitab Maudu nih, gimana nih kitab? Logikanya gimana tuh ngikutin kitab Maudu nih? Intinya Alkitab itu hanya ada 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tanpa namanya ada salah. Berapa kitab? Alkitab berapa kitab? Jawab. Jadi kalau masalah kodeks Aduh, jangan kemana-mana. Kamu bilang menurut Kristen orang banyak, dia mengatakan kitab Kristen Perjanjian Baru itu ada yang Bang Barokah suaranya kecil, Bang. Ada yang 73 kitab, ada yang 78 kitab. Anda bohong tadi, Anda mengatakan kitab Kristen itu hanya 2 kitab. Botol ini. Oke lah Bangku ya, kita udah panjang ini. Next time lah lagi ya. Oke ya. Next time lah kita nanti membahas tentang. Ya, stop ngibul ya, stop ngibul. Ada kitab Anda itu 66. Ini. Kalau tidak 66 berarti 73. Kalau 73, 78 udah. Kamu bilang 2 lagi, PL sama baby. Barokah. Bang Barokah sedikit lah. Next time ya, menyala. Kita akan membahas tentang kodeks atau manuskrip Al-Quran dengan Alkitab. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Abang nggak ada kodeks abad 1, abad 2, abad 3-nya gimana? Nggak ada. Mana bisa 2 arah? Apa yang mau dibahas? Sudah nggak bisa 2 arah. Ini kita ngajakin main badminton, saya bawa raket, Abang bawa angan-angan. Gimana nih? Abang bawa angan-angan sama bawa cita-cita nih. Susah saya ngelawan cita-cita Abang, Bang. Atau gini aja, Bang Menyala. Kita boleh Bible lawan hadis Maudu. Itu aja. Jangan Al-Quran, hadis Maudu lah lawannya. Kalau saya susah ngelawan cita-cita Abang. Saya bilang nih Al-Quran yang Utsman, ini yang 1 abad dengan Rasul, ini yang begini 822 halaman, ini kita baca surat ini, surat ini, surat ini. Abang, saya ngalahin cita-cita Abang. Cita-cita Abang, wah Alkitab ditulis waktu abad 1. Mana Bang? Nggak tahu. Ini kan lawan cita-cita, lawan angan-angan. Pusing ya. Tapi boleh juga sih kita bahas aja deh antara hadis Maudu dan Bible lah. Jangan Al-Quran lah atau ya. Itu aja lah. Jangan kamu kata-katakan sama saya. Ya, Quran yang kalian gunakan sekarang dengan Quran yang saya ketahui. Mulai lagi. Kan saya udah bilang kalau Al-Quran beda-beda seluruh dunia. Begitu kita umroh, kulunya beda Bang. Hari kita bingung. Mana bisa panduannya. Aduh, sementara Abang Tuhannya aja beda-beda Bang. KJV sama NIV tuh nggak ada. Tuhan Allah tuh nggak ada tuh. Allah tuh nggak ada tuh. Kita buka nih Receptus
Bible, KJV sama NIV, nggak ada tuh Allah. Cuma Kristen Salemba yang pakai Allah. Tuh kan bingung kan? Aduh. Iya. Jadi gini, ini contoh yang paling gampang ya dikasih Bang Menyala. Kalau memang beda-beda, yaitu umroh itu atau haji itu jutaan orang, kalau tuntunannya nggak sama pasti kucar-kacir itu. Bayangin. Memang kocar-kacir Bang, makanya kan Mana ada kucar-kacir. Nggak ada kucar-kacir. Tahapnya sama, ada yang ke sini dulu, ke sana. Nggak ada, itu harus sama. ya udah. Mana bisa? Next time lah kita gali ya Iya. tentang Pelajarin dulu Bang manuskrip Biblos yang abad 1, abad 2, abad 3 Bang. Itu Abang mesti kejar cita-cita Bang. Mesti dicari tuh angan-angannya. enggak cita-cita Tambah lagi dan jangan ngibul ya Bang ya. Jangan Karena ngibul. kitab Taurat itu ada 5 kitab. Halo Menyala, cita-citaku hanya satu. Dan PL itu Pasti mau menghina nih. Ini pasti mau menghina. Dia bilang cita-cita nih. Lihat nih. PB Perjanjian Baru ya. Bang Barokah, bentar dulu Bang Barokah. Cita-citaku dan angan-anganku hanya satu, yaitu membongkar seperti mana ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ini ini cita-cita saya nih. Ini tapi udah diwujudin sih nih. Ini cita-cita saya nih, ada di Biblos Abang nih Bang. Matius 15:21 nih. Lalu murid-murid datang nih. Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, ini kata-kata Yesus nih, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi pengikut Yesus di luar Bani Israel itu anjing disebut sama Yesus. Nah lo. Kalau saya enggak Bang Menyala, saya cuma mau nyari yang bangkit dari kubur ini, yang orang-orang suci itu loh. Dia ke kota Kudus, ini saya mau nyari. Siapa yang ngurus cateringnya gitu loh. Oh bentar Bang Polopo. Selanjutnya anjing pun akan memakan bekas tuannya sendiri. Waduh, iya benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi sebelum ke situ, jadi Yesus bilang yang ngikutin dia di luar Bani Israel itu anjing Bang. Bukan itu konteksnya berada. Iya, tapi ini yang merah loh. Ini perlu ditunjukin lagi nih ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Ini anak-anak maksudnya Bani Israel dong. Dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, tiba-tiba jadi bani anjing nih. Saya pusing nih. Gimana nih Bang Palopo nih? Benar. Di situ kan sih itu meminta tolong kepada Tuhan saya gitu. Iya. Saya anaknya. Waduh, jadi yang ngikutin Yesus di luar Bani Israel itu namanya apa? Jaing. Kalau membaca. Nah itu cita-cita saya Bang. Nah mantap. Jadi itu bukan cita-cita sih, itu Yesus sendiri udah bilang tuh. Itu tulisannya warna merah loh itu. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Enggak, apakah seperti ini kitab suci itu apa benar barang ini? Enggak, tadi kan narasinya Bang Palopo, narasi dia kan, oh yang penting di Alkitab saya nggak ada dibilang perempuan sial. Iya tapi emak-emak yang minta tolong dibilang malah dipanggil anjing. Waduh, pusing ini kita Udah tahu ya. Di 150. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ya, disembuhin tapi dipanggil anjing. Tapi benar nggak sih Tuhan berkata jaing begitu, benar nggak? Nggak tahu itu. Jadi Menyala. Aduh, iya. Intinya Tuhan Di Al-Quran itu kan, jangankan itu ya, orang kafir aja kalau Tuhan Allah menyapa itu wahai kan,
Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Itu tuh indah gitu. Ini jaing. Udah sedikit lah ya. Jadi intinya di dalam Alkitab tidak pernah ada namanya Tuhan itu penipu dan Tuhan itu pembodoh. Penipu? Nggak ada. Nggak ada katanya. Nggak ada katanya. Iya, emang nggak ada. Nggak menciptakan kejahatan berarti Tuhan Abang? Iya, tidak. Nggak menciptakan kejahatan? Karena di dalam Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan? Nih, Isaiah chapter 457 ya. I form the light and I create darkness. I make peace and I create kebaikan gitu ya. Evil kan keburukan. Kebaikan gitu ya. Enggak, evil kan keburukan kan? Iya, evil keburukan. Evil keburukan. Enggak. Waduh. Kan kejahatan kan sama dengan keburukan. Kebaikan gitu nih. Jadi I make peace and I create goodness gitu ya. Waduh, nih abang bener nih kayak ibu tadi nih, Bani Guguk nih. Aduh, pusing nih saya ini. Mau tipu-tipu lagi nih. Bahaya loh. Saya Di Bible itu komplit. saya nggak seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis dalam An-Nisa. Loh. Gimana tadi? Nggak kayak Allah apa? Nggak seperti Allah kamu yang tertulis dalam An-Nisa. Bahwasanya Allah mau penipu. Di mana tuh Allah penipu? Coba tunjukin dong. Lupa aku bro. Coba tunjukin dong. Aku udah lupa. Apa? Lupa. Apa? Udah lupa. Udah lupa, tapi dibawa narasinya memang Bani anjing kan begitu kan? Botol. Ya kan? Jadi sesuai dengan. Aduh, emang Bani anjing nih pantasnya memang di bawah aja dari tadi. Capek kita ngadepin nih ini Bani anjing nih. Aduh, ini pusing nih Bang Palopo nih. Aduh. Di An-Nisa dibilang Allah penipu, begitu ditanya lupa. Bani anjing. Lupa saya. Lupa. Botol. Selamat pagi, Bang Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Baik Bang? Baik Bang. Alhamdulillah khair. Kaif halukum? Insyaallah. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Ya Bang kan nyimak kan tadi kan ada. Kayaknya. Jam berapa Bang? Jam 9. Hah? Jam berapa di sana Bang? Jam 3.36 Bang, waktu Indonesia bagian barat.